Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan penulisan paragraf. Ini adalah bagian dari materi kuliah Academic Writing yang diperuntukkan untuk mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Oke. Sebagai pendahuluan, apa itu paragraf ya? Kalau paragraf itu menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, aslinya itu adalah paragrafos, yaitu menulis di samping atau tertulis di samping, adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Nah, sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan suatu unit atau menjelaskan satu unit pokok pikiran, itu adalah paragraf. Jadi ketika kita akan menulis artikel ilmiah, itu adalah sejatinya kita sedang menuangkan ide-ide kita, ide pemikiran kita yang kemudian itu kita susun dalam bentuk kalimat. Nah, beberapa kalimat itu kemudian membentuk satu paragraf. Nah, jadi satu paragraf itu adalah berisi nanti satu ide pemikiran kita yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, lebih lanjut kita bisa lihat di sana untuk kerangka paragraf itu biasanya dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama paragraf, biasanya itu ya. Nah, itu kalimat pertama adalah kalimat topik utama yang menyatakan gagasan dari ide kita. Kemudian memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan tersebut. Jadi pada kalimat kedua, kalimat ketiga itu biasanya adalah isi detail ya, penjelasan dari ide utama kita. Nah, kemudian ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utama. Nah, untuk yang bagian ketiga ini, kerangka yang ketiga ini biasanya ada, biasanya tidak gitu ya. Bisa dimunculkan, bisa juga tidak. Nah, kemudian bagaimana nanti kaitannya dengan kutipan-kutipan ya, bahwa ketika kita misalnya punya pemikiran, kita punya ide, maka bisa jadi orang lain itu juga memiliki ide yang sama dengan apa yang kita ingin utarakan. Nah, maka dari itu kita itu tidak hidup sendiri, maka bisa jadi memang ada yang sama idenya dengan apa yang akan kita ungkapkan. Oleh karena itu ya, kita penting di sini untuk mengutip karya orang lain yang bisa jadi itu adalah sama dengan ide pemikiran kita. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menguatkan pendapat kita. Tapi nanti ada juga dalam hal lain bahwa kita mengutip punya orang lain, mengutip ide orang lain itu adalah dalam rangka untuk mengkritisi atau yang berseberangan dengan ide kita. Itu juga bisa. Tuh ya. Nah, kemudian jenis paragraf berdasar letak gagasan utama, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif yang letaknya gagasan utamanya itu ada di awal paragraf, dan biasanya ini adalah yang paling banyak dipakai. Ini ya, paragraf deduktif. Jadi kita ungkapkan ide kita, kemudian nanti didukung dengan gagasan-gagasan orang lain yang bisa jadi itu mirip, yang atau bisa jadi juga berseberangan sifatnya, nanti komparatif atau yang lain kita bisa lihat di slide-slide selanjutnya. Nah, paragraf induktif, kalau induktif ini adalah kebalikan dari deduktif, yaitu letak gagasan utama itu di akhir paragraf ya. Nah, nanti kita bisa lihat di contohnya untuk deduktif dan induktif ya. Kalau induktif itu gagasan utama ada di akhir ya, jadi di awal itu kita memberikan penjelasan-penjelasan ya, misalnya pertama adalah bla bla bla, kedua adalah bla bla bla, ketiga adalah bla bla bla. Nah, kemudian di kalimat yang keempat itu, nah, tahap-tahap di atas itu bisa dilakukan ketika satu kondisi menuntut untuk dilakukan perubahan misalnya itu ya. Nah, itu adalah contoh dari nanti paragraf induktif. Jadi di bagian atas, kalimat-kalimat atas awal paragraf itu berisi penjelasannya, kemudian di bagian akhir adalah bisa jadi isinya kesimpulan dari apa yang disampaikan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah paragraf innaratif, yaitu letak gagasan utama ini di tengah. Nah, ini jarang ini ya, jarang yang menggunakan
model seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah paragraf campuran, yaitu letak gagasan itu ada di bagian awal dan juga ada di bagian akhir gitu ya. Nah, ini nanti akan sinkron dengan yang ada di slide sebelumnya di sini, di mana ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utama. Nah, jadi paragraf campuran. Kemudian jenis paragraf yang pertama, paragraf narasi. Ini paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya ya pasti ada kejadiannya, lalu ada pelakunya, lalu ada waktu kejadian, ada tempat kejadian, dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya itu nanti bisa dibaca gitu ya, karena contohnya itu juga diambil satu paragraf, maka di sana bisa dilihat ada beberapa kalimat di contoh yang saya cantumkan itu, nanti bisa kalian baca gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu ya, bisa merasakan gitu ya. Nah, objek yang dideskripsikan biasanya apa? Bisa berupa orang, benda, atau tempat. Nah, ciri-cirinya apa? Yaitu ada objek yang digambarkan. Nah, di situ bisa dilihat di contohnya, salah satu responden berinisial SA. Nah, istri dari seorang petani biasa di kampung dengan penghasilan pas-pasan. Dia memiliki telepon pintar murah dengan merek dari Cina. Nah, walaupun tinggal di kampung, namun memiliki berbagai akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Nah, semua akun tersebut aktif dan selalu melakukan update di sela-sela aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi pada kalimat utamanya mana ya? Kalimat utama yaitu yang ada di kalimat pertama, salah satu responden berinisial SA. Jadi ingin menjelaskan siapa sih SA itu ya, ini adalah salah satu responden. Nah, kemudian penjabarannya apa sih, deskripsi mengenai SA ini apa sih, yaitu dimana dia memiliki gadget, kemudian memiliki akun media sosial, kemudian aktivitasnya bagaimana. Nah, ini adalah contoh bagaimana untuk mendeskripsikan responden di dalam artikel. Kemudian fungsi berikutnya adalah paragraf eksposisi, paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya ini akan bertambah wawasannya. Nah, ciri-cirinya apa? Ya tentunya ada informasi di sana. Misalnya ya, ini untuk anak-anak komunikasi ya. Nah, menurut Roland Barthes, ini semotika memiliki beberapa konsep inti, yaitu signification, kemudian ada denotation dan connotation, dan metalanguage atau myth. Nah, ini kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Nah, kemudian kalimat berikutnya apa? Penjelasan dari unsur-unsur semotika yang menurut Roland Barthes itu apa? Tadi kan dikatakan di sana yaitu signification, denotation, connotation, dan metalanguage. Nah, signification itu apa? Signification dapat dipahami sebagai dan seterusnya. Kemudian di kalimat berikutnya apa? Denotation dan connotation adalah dan seterusnya. Dan yang terakhir, sedangkan mitos adalah. Nah, jadi ini adalah bagaimana paragraf eksposisi, yaitu untuk menginformasikan suatu teori. Nah, ini adalah teori semotika yang dimunculkan oleh tokoh semotik namanya Roland Barthes tuh ya. Kemudian paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang mengungkapkan suatu pendapat beserta alasannya. Nah, ini argumentasi, ada argumentasinya. Misalnya di sini kita bisa lihat apa pendapatnya dan apa alasannya. Kita lihat paradigma integrasi interkoneksi keilmuan adalah niscaya untuk keilmuan agama saat ini, terlebih di masa depan. Ini adalah pendapat dari seorang profesor filsafat ilmu dari UIN Sunan Kalijaga Jogja ya. Nah, kemudian dijelaskan di sana ya, jika tidak, nah ini di sini, jika tidak, implikasi dan konsekuensinya akan jauh lebih rumit dalam tatanan sosial, budaya, politik dalam skala nasional atau global. Nah, pada kalimat kedua ini adalah alasannya ya. Alasan kenapa penting untuk paradigma integrasi interkoneksi keilmuan. Pentingnya itu adalah di situ. Kenapa? Kalau tidak dilakukan integrasi interkoneksi, maka apa yang terjadi? Yaitu akan jauh lebih rumit dalam tatanan sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Nah, linearitas ilmu akan membuat
mahasiswa berpandangan miopik atau rabun dalam melihat realitas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini adalah alasan yang kedua, sehingga ketika linearitas ilmu itu masih dipegang itu ya, tidak interdisiplin atau tidak integrasi interkoneksi, maka apa, berpandangan miopik. Apa, jadi melihat kenyataan, melihat fenomena yang realitas itu ya, kalau dalam bahasanya Amin Abdullah itu melihat realitas itu miopik, jadi tidak bisa melihat secara objektif, tidak namanya orang rabun itu kan melihat sesuatu tidak jelas ya. Kenapa? Karena kacamatanya, karena dia tidak pakai kacamata yang dari berbagai perspektif atau integrasi interkoneksi itu tadi ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana argumentasi yang dibangun oleh Amin Abdullah untuk melegitimasi pendapatnya, yaitu mengenai paradigma integrasi interkoneksi. Itu contohnya ya, paragraf argumentasi. Berikutnya paragraf persuasi, yaitu paragraf yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Misalnya ciri-cirinya apa? Yaitu pasti ada kata-kata yang sifatnya itu membujuk atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Misalnya, contohnya di situ bisa dilihat, dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui tulisan, lisan atau perbuatan. Nah, ini adalah menyampaikan fakta bahwa yang namanya dakwah itu tidak selalu dengan ceramah, nah tapi bisa dengan media-media yang lain. Lalu kalimat berikutnya apa yang sifatnya membujuk? Pilihlah cara berdakwah kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, dengan kalimat ini kan orang menjadi berpikir, oh ya, saya memiliki kemampuan apa ya? Oh, kemampuan saya nulis. Nah, berarti dengan demikian kita bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa menemui kendala. Apa intinya, siapapun itu nanti bisa berdakwah. Nah, kemudian kalimat persuasi berikutnya apa? Maka sampaikanlah ilmu walaupun hanya satu ayat. Nah, demikian bunyi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi ide utamanya itu adalah bagaimana mengajak orang untuk berdakwah itu ya. Nah, kemudian dipersuasi dengan apa? Dengan ayat itu ya. Maka sampaikanlah ilmu walaupun hanya satu ayat. Itu kan memotivasi orang. Oh ya, saya hafal surat ini. Oh, saya hafal ayat tentang puasa, tentang saum, maka saya sampaikan ayat tersebut. Nah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, ini adalah bagaimana mempersuasi itu ya, atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah paragraf komparasi atau perbandingan, yaitu paragraf yang berisi perbandingan lebih dari satu teori, metode, pendekatan, teknik dalam satu kajian ilmu. Nah, paragraf perbandingan ini bisa berisi kelebihan dan kekurangan hal yang sedang diperbandingkan gitu ya. Nah, sebaiknya ini diakhiri dengan pendapat penulis, jangan lupa ya, dengan melakukan bisa apa yang dilakukan, yaitu elaborasi, yaitu mengkombinasikan antara pendapatnya si A, si B, si C, atau menegasikan misalnya, oh pendapatnya si ini ternyata tidak bagus, kenapa? Karena begini. Nah, ini adalah menurut pendapat Anda sendiri, menurut pendapat penulis. Atau juga konfirmasi terhadap perbandingan tersebut. Oh, ternyata setelah dibandingkan pendapatnya si A, si B, si C, ini yang paling bagus adalah pendapatnya si C karena begini. Nah, itu juga bisa tuh ya. Nah, contohnya bisa dilihat di situ. Semantika menurut Charles Sanders Peirce ini terletak pada konsep penanda dan petanda. Nah, kemudian konsep denotasi, konotasi, dan mitos ini dimunculkan oleh tokoh Roland Barthes. Nah, sedangkan menurut John Peirce, semotika terdiri dari 3 level, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Nah, ini adalah penyampaian pendapat dari 3 tokoh komunikasi atau tokoh semiotik itu ya, yaitu Charles Sanders Peirce, pendapatnya seperti itu, kemudian Roland Barthes, kemudian John Peirce. Nah, kemudian apa? Konsep yang diajukan oleh Roland Barthes dan John Peirce ini memiliki kemiripan unsur analisis, yaitu terdiri dari 3 tahap dan seterusnya. Nah, sedangkan konsep mitos bisa dikatakan sejalan dengan level ideologi. Nah, ini adalah contoh bagaimana melakukan elaborasi dari beberapa
teori ini komparasi atau membandingkan semotiknya si Charles Sanders Peirce, kemudian John Peirce, kemudian Roland Barthes. Nah, ini secara singkatnya seperti ini, walaupun itu nanti juga bisa dijabarkan secara lebih detail lagi, yaitu masing-masing unsur dari semua tokoh itu bisa kita perbandingkan ya lebih detail di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, itu begitu contohnya. Yang berikutnya adalah paragraf masalah solusi, yaitu paragraf yang berisi uraian masalah di bagian awal paragraf dan diikuti solusi di bagian akhir. Nah, masalah dan solusi ini dapat juga dipisah dalam paragraf yang berbeda. Ini biasanya paragraf ini terletak di bagian pendahuluan atau di latar belakang masalah. Nah, kemudian itu juga nanti akan diulangi di bagian akhir artikel atau akhir naskah publikasi, biasanya di bagian kesimpulan itu ya. Nah, contohnya bisa dilihat di situ. Metode A memiliki keunggulan yaitu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti program kebersihan jika diimplementasikan di masyarakat kota. Nah, namun menurut pendapat B ada kekurangan jika diimplementasikan di kawasan pedesaan. Nah, penulis mengkombinasikan metode A dengan metode B untuk bisa mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat urban atau pinggiran kota. Nah, adaptasi kedua metode tersebut dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil pendampingan yang maksimal. Ini bidangnya PMI ini ya. Jadi pendampingan untuk masyarakat kota dengan masyarakat desa tentunya memiliki metode yang ada perbedaan di sana. Nah, kemudian yang desa juga enggak, kota juga enggak, ya istilahnya ini urban atau pinggiran kota. Nah, itu yang mana? Nah, itu nanti bisa dimunculkan melalui paragraf masalah solusi di sini. Masalahnya apa? Si metode A masalahnya begini, metode B masalahnya begini, ya, atau metode C masalahnya begini. Kemudian kita bisa menyusun solusi, gitu ya. Nah, menyusun solusi untuk bisa memberikan jalan tengah. Contohnya begitu. Ini paragraf singkat. Nanti tentunya yang A seperti apa, pendapatnya B seperti apa, itu diuraikan di paragraf-paragraf di bawah ini lebih detail lagi. Nah, itu seperti itu. Kemudian jenis paragraf yang banyak dipakai pada penulisan artikel ilmiah yang mana? Ya, yaitu yang pertama biasanya paragraf eksposisi. Di dalam artikel ilmiah pasti di sana nanti akan menjelaskan teknik atau teori atau metode yang menjadi pokok tulisan. Nah, itu pasti ya. Kemudian yang kedua paragraf argumentasi. Nah, ini juga dipakai apa? Yaitu untuk memberikan argumentasi atas pendapat atau ide yang kita ungkapkan dalam artikel. Kenapa? Karena disinilah nanti kita akan berkontribusi ya. Kontribusi kita nanti akan dinilai di sini ya, terkait dengan apa yang kita usulkan, yang kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan atau kita bisa meyakinkan bahwa usulan kita itu adalah bagus dan meyakinkan, maka harus disertai dengan argumentasi. Itu seperti itu. Berikutnya adalah paragraf komparasi, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap beberapa pendapat ilmuwan atau karya orang lain. Nah, ini komparasi metode A, metode B, itu ya, pendapat A, pendapat B, ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C, dan seterusnya. Itu ya, ini paragraf komparasi. Yang berikutnya adalah paragraf masalah solusi, ya, ini menjelaskan masalah dan solusi yang kita ajukan. Nah, tadi yang disampaikan bisa muncul di bagian latar belakang masalah, gitu ya, atau pendahuluan, di bagian akhir, gitu ya, di bagian akhir pendahuluan, gitu ya, sebelum metode biasanya. Nah, kemudian paragraf masalah solusi ini juga bisa muncul di bagian kesimpulan, di bagian akhir, itu bisa diulangi lagi. Nah, kalau paragraf eksposisi itu letaknya di mana? Biasanya di bagian metode, itu ya, di bagian metode, atau di bagian landasan teori. Kita nanti bisa kutip banyak teori di sana. Kalau paragraf argumentasi itu di bagian mana? Yaitu penyampaian hasil analisis. Itu ya. Paragraf komparasi di mana? Paragraf komparasi itu bisa dilakukan atau bisa dimunculkan di bagian metode juga bisa, kemudian di bagian penyajian data dan analisis itu juga muncul.
Nah itu kayak gitu. Nah ini yang penting, yang di bagian kanan adalah paragraf deskripsi, narasi, dan persuasi. Ini banyak digunakan untuk penulisan reportase, fiksi, sastra, dan sejenisnya. Itu ya, jadi hindari untuk menggunakan paragraf deskripsi, narasi, atau persuasi. Kalau tidak terpaksa banget ya jangan dipakai. Kenapa? Yang kita pakai itu, nah inilah nanti yang akan membedakan karya tulis kita yang sifatnya ilmiah dengan karya tulis yang sifatnya itu reportase, fiksi, ataupun sastra. Nah kalau sastra itu butuh paragraf-paragraf deskripsi yang detail di sana, paragraf narasi yang detail juga, itu ya. Oke, kemudian parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah menuliskan kembali dengan bahasa kita ide yang ditulis oleh orang lain. Nah, jika mengutip pendapat orang lain itu maka harus ditulis ulang menggunakan bahasa kita sendiri dan harus tetap mencantumkan sitasi serta menampilkan sumber rujukan di daftar pustaka. Jadi bukan berarti ketika misalnya ide orang lain sudah kita tulis dengan bahasa kita sendiri kok kemudian tidak dicantumkan pustakanya, tetap dicantumkan gitu ya. Kemudian strategi melakukan parafrase ini nanti bisa menggunakan sinonim untuk mengganti kata-kata ya, atau kecuali jika memang sulit mencari sinonim kata maka bisa tetap menggunakan kata tersebut. Ubah struktur kalimat ya, SPOK-nya diubah itu bisa. Kemudian ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif atau sebaliknya. Ubah klausa menjadi frase atau sebaliknya. Ubah juga jenis katanya juga boleh ya, silahkan nanti kalian bisa perdetail lagi saya kira untuk istilah struktur kalimat, kalimat negatif, kalimat positif, klausa, kemudian frase, kemudian jenis kata ya. Saya kira ini kalian sudah memahami di bahasa Indonesia yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah sebelah atau di bahasa Indonesia ketika Anda SMA kemarin. Nah, saya kira seperti itu ya. Tidak dibahas secara detail di sini nanti karena waktunya terbatas gitu ya. Silakan nanti kalau kalian ingin mereview kembali silakan buka pelajaran bahasa Indonesia kalian di SMA kemarin. Nah, langsung ke contoh. Di sini kita lihat untuk bagaimana cara memparafrase gitu ya. Yang sebelah kiri adalah naskah aslinya gitu ya. Nah, kemudian yang kolom kedua itu adalah parafrase yang menggunakan sinonim, dan yang kolom ketiga itu parafrase yang mengubah struktur kalimat. Kalian bandingkan ini ya. Ini saya bacakan salah satunya. Seperti kekeringan, curah hujan yang berlebihan dan banjir juga dapat berkontribusi pada epidemi penyakit menular yang ditularkan melalui air. Nah, dalam hal ini disebabkan oleh sanitasi yang buruk yang diakibatkan oleh limpasan dari saluran pembuangan limbah yang berlebihan atau kontaminasi air oleh ternak. Nah, kemudian di parafrase ternyata bisa lebih pendek. Kalian perhatikan, curah hujan yang melimpah juga bisa menjadi faktor penyebaran penyakit menular yang terbawa air. Biasanya akibat selokan yang meluap dan polusi dari hewan ternak. Ini yang menggunakan sinonim. Kemudian yang menggunakan parafrase. Nah, mengubah struktur kalimat. Nah, jika curah hujan berlebihan, dua situasi dapat terjadi apa? Yaitu saluran pembuangan dapat meluap dan air dapat tercemar oleh keberadaan ternak. Keduanya ini menyebabkan wabah penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, jadi kalian bisa lihat. Nah, untuk yang ini diletakkan di belakang, ini di depan itu ya. Jadi kalimat utamanya ini diletakkan di bawah, kemudian penjelasnya ditaruh di atas. Itu ya. Ini yang tadi dibolak-balik. Jadi ide utamanya ada di atas, kemudian dibalik di sini ada di bawah. Ini yang mengubah struktur kalimat. Nah, untuk contoh-contoh yang lain kalian nanti silakan bisa baca itu ya. Sumber ini adalah sumber kutipannya, kemudian ini setelah kalian parafrase atau setelah di parafrase. Kemudian ini juga contoh yang lain, nanti silakan bisa kalian coba baca dengan teliti di mana letak perbedaannya, diresapi ya. Nah, saya kira nanti kalian akan bisa untuk mulai berlatih melakukan
frase ya. Nah, ini adalah bagaimana untuk penulisan paragraf. Kemudian kita masuk ke tugas parafrase ya. Jadi pilihlah salah satu artikel yang menurut Anda ini menarik dan bahasanya yang mudah dimengerti. Kemudian setelah kalian pilih salah satu artikel itu, lalu pilihlah 5 paragraf dan lakukan parafrase dengan menulis ulang ide dalam kalimat tersebut menggunakan bahasa Anda sendiri. Nah, pemilihan 5 paragraf ini boleh berurutan atau acak itu juga boleh, yang penting masih di dalam satu kalimat itu ya. Nah, lalu buatlah tabel 2 kolom seperti contoh yang di sini ini ya, kolom 1, kolom 2, di mana untuk kolom yang sebelah kiri nanti isinya itu adalah paragraf asli ya, dan kolom sebelah kanan itu nanti adalah berisi kalimat parafrase Anda gitu ya. Nah, kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF di e-class ya. Nah, demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.